Public speaking kamu bagus loh. Oh ya? Iya, Seriously? Dari mana kelihatannya? lancar gitu, kayak ya udah bagus gitu. Terus namanya apa sih yang jelas itu intonasi ya? Apa sih? Artikulasi. Artikulasi, oke, paham. Nah, Terus itu tuh bagus. kehidupan. Dan mereka pun yang melarang saya jangan sini, jangan itu, jangan itu. Keren. Keren apanya? Jujur, kalau bisa saya lebih suka berteman dengan orang-orang yang jahanam, yang hidup dunia. Hey yo, what's up? Welcome back to Nas Official. Yes. Anyway, jangan lupa di subscribe ya, buat subscribe ya, buat semua jangan lupa di subscribe, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Waalaikumsalam. By the way, dari mana? Aku dari Jambi. Oh, Sumatera dong. Iya. Sama-sama Sumatera kita. Oh iya, kamu di mana? Saya di Aceh. Gua tinggal di Jakarta, tapi asli orang Aceh. Oh, aku juga kuliah di Jakarta, asli Jambi. Sekarang kuliah di Jakarta? Iya, cuma lagi libur, lagi di Jambi. Oh, Jakarta mana lo? Jakarta Barat. Gue di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di depan RCTI. Betul. Astagfirullahaladzim. Di mana itu? Di Binus, tau nggak? Hutan di Binus. Oh, oke, I know. Nah, Jurusan apa ambilnya? teknik industri. Teknik industri. Oke, good luck ya, sukses apa-apa ya. Jangan lupa salat sih. Satu Iya, gimana ya? thank you. Namina Saha. Aminah salam kenal. Ya, salam kenal. By the way, boleh nggak saya nanya-nanya sedikit? Boleh? Kenapa sih kamu ambil jurusan industri perkuliahan? Karena sebenarnya karena abang aku teknik industri juga, terus kayak termotivasi gitu sama. Terus? Ya udah. Tapi awalnya tuh aku nyoba di PTN, nyoba kedokteran gigi, terus nggak keterima. Berarti belum rezeki kali ya? Iya, jadinya ke teknik industri. Oke, nggak apa-apa, yang penting tekun aja sih bagi gua ya. Iya. Kamu Aceh kan? Aku pernah ke Aceh loh. Kemananya ke Soalnya Aceh? dulu aku pernah tinggal di Medan. Medan itu jauh dari Aceh loh. Tapi aku liburannya pernah ke Aceh. Di mananya Itu Aceh? yang jauh. Oh, Paling jauh tuh ke Loksemawe, tau nggak? lo Sumawe itu jauh dari kota Banda Aceh loh. Oh iya. Tapi kan Iya. Aceh juga kan. Ya Aceh kan udah berbatasan daripada Langsa itu kan Kuala Simpang ya. Gua nggak tahu deh. Iya. Tapi saya belum pernah ke Jambi sih. Belum pernah. Ada teman-teman suruh ke Jambi, cuman jangan dulu dah, nanti next time aja. Karena teman-teman gua di Jambi dia buka kafe. Aku ya teman kuliah di Jakarta, tapi di Jambi nggak ada. Ya pandai-pandai lah cari teman, mudah itu. Cari teman itu sangat mudah. Iya. Semakin mudah. Kalau misalnya cari teman itu sekarang mudah. Nggak usah terlalu susah, nggak. Simple gitu teman. Pandai-pandai cara berbicara, cari teman, udah dapet. Yang penting lo baik, pasti jumpa orang baik. Public speaking kamu bagus loh. Oh ya? Iya, Seriously? Dari mana kelihatannya? lancar gitu, kayak ya udah bagus gitu. Terus namanya apa sih yang jelas itu intonasi ya? Apa sih? Artikulasi. Artikulasi, oke, paham. Nah, Terus itu tuh bagus. Ya, serius. dari mana kamu kelihatannya? Iya, dari kita ngomong dari tadi. Lebih ke positif atau lebih ke negatif kayaknya orangnya? Positif. Oke. Serius? Oke, thanks. Ya begitulah. Tapi gua nggak gitu banget sih, lebih ke baru belajar. Gua belum belajar. Gua belajar public speaking itu di saat gua terjun di dunia perhotelan. Dan gua belajar dengan buku public speaking, tahu nggak? Ada buku public speaking. Gua belajar gitu. Kamu Baca-baca nggak doang. praktek langsung gitu? Enggak, gua terjun di lapangan kan, gua perhotelan, gua resepsionis. Oh gitu. Gua belajar public speaking, terus kayak menikmati. Ya pandai mengolah kata-kata intinya. Tapi gua Ya kamu ngomongnya nggak berbelit-belit gitu, jadi lancar gitu. nggak berbelit-belit gimana, aduh. Iya, kata-katanya tuh mudah dimengerti gitu loh. Kan ada orang yang nggak sulit dimengertiin gitu kata-katanya gitu. Kalau kamu nggak. Oke, thank. Kamu lebih bagus juga, kan kamu lebih pendidikan lebih tinggi daripada saya loh. Ya, nggak semua yang kuliah jago public speaking. Wow, itu kata-kata dari teman saya seperti itu juga. Semakin luas
relasi kamu semakin bijak. Oke. Gini loh, gini caranya gini. Semakin jauh jam terbang kamu, semakin bijak seseorang dalam berkata-kata. Beda sama berkata-kata, sama dikata-katakan. Karena di saat orang berkata-kata itu lebih memilih kata-kata kalau misalnya jam terbang lebih jauh, karena dia jumpa orang rame dan bermacam-macam daerah dan bermacam-macam suku dan menghadapi semua apa yang ada di Jakarta. Kan Jakarta itu kan luas. Pandai-pandai kamu cari teman. Jangan pernah stay dengan satu teman kalau misalnya kamu di luar perantau ya, saran saya ya. Dan satu, penasaran boleh dengan hal-hal yang tidak bagus, tapi jangan pernah mencicipi. Ngerti nggak maksudnya? Yang tidak bagus. Misalnya, kamu boleh wajib penasaran dengan hal-hal yang baru di Jakarta itu. Itu ilmu. Karena ilmu itu tidak mesti di bangku sekolah, di bangku kuliah enggak. Iya. Nah, Iya, tapi jangan pernah mencicipi. Kalau misalnya dia bagus, kenapa tidak kamu mencoba? Tapi kalau misalnya itu tidak bagus, jangan pernah mencicipi. Nanti kamu ketagihan. Iya, paham. Paham nggak dari kata-kata saya? Kata-kata saya kan nggak berbeli-beli sih, lebih ke berbeli-beli. Saya belum belajar dengan bahasa. Percaya nggak? Paham. Saya belum belajar bahasa loh, percaya nggak? Belum belajar bahasa. Baru belajar bahasa. Oh, baru belajar bahasa. Baru belajar bahasa berkata-kata dengan Anda gitu. Langsung muji-muji gimana? Iya, tapi emang bagus, seriusan. Bagus dari mana itu? Ini saya. Kita ngomong jadi lancar gitu. Nggak apa-apa, kita kan sharing. Kamu juga bisa seperti saya. Mungkin kamu ada kelebihan yang kamu miliki itu melebihi daripada rata-rata. Ngerti nggak maksudnya? Sih, paham. Ya begitu. Tadi kan ya nggak jadi deh, nggak lanjutkan. Oke, kamu harus bilang, jangan bikin saya penasaran. Nggak Boleh. enggak. Dosa gitu, nggak boleh gitu. Enggak, jadi kan ya kalau public speaking sih pingin dilatih, cuma kan kayak takut pendapat aku salah gitu loh, jadi takut ngutarain pendapat. Sebenarnya itu doang sih kendalanya kalau public speaking di Oke. akunya. Sharing Kalau kita ya. dari tadi kan apa namanya, kalau mau mencoba hal baru boleh, tapi lihat dulu baik atau enggaknya. Nah itu tuh aku takut ngomong gitu di depan orang, di dekat orang, cuma pendapat aku tuh salah. Nah itu doang sih. Itu intinya lebih kurang percaya diri, bener nggak? Iya benar. Tapi ini saran saya ya. Kamu percaya diri aja. Percaya diri dan dengan ini lebih ke di saat kamu berkata-kata itu kamu milih dulu. Dan kamu belajar untuk lebih ke pede itu. Kalau misalnya kamu pede, itu udah matang semuanya. Kalau misalnya kamu udah pede, cara berkata-kata kamu itu bisa sendiri keluar dengan baik. Pasti kamu percaya diri. Dan jangan lupa kamu sering baca di depan kaca, tahu nggak kaca? Iya, aku sering tahu itu. Ya, dipraktekin belajar lah. baca langsung. Kalau misalnya saya lebih ke yo what's up man gitu, lebih ke hey yo by the way gimana ya gini, kayak orang gila. Tapi gue belajar step by step. Alhamdulillah sampai sekarang ya lumayan kayak gini. Iya. Kalau misalnya saya lebih cepat berkenalan dengan orang tanpa tahu asal usul dia dalam 2 menit lah. Pokoknya dalam 2 detik itu saya cari kata-kata, topik, topik. Oh iya. Misalnya saya duduk di kayak naik busway. Ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu lah, siapa lah pokoknya sendirian, saya samperin dia. Terus saya bilang, udah duduk. Kayaknya hujan ya bu. Ah, itu kan topik. Iya, jadi nggak kehabisan topik ya. Kayaknya hujan ya bu. Iya kayaknya hujan. By the way ibu mau pulang kemana? Ibu mau, nah kan udah panjang gitu. Ya kamu dari mana? Ini ya udah panjang, udah. Gitu. Itu cara berkata-kata itu. Itu topik sih, cari apa ya, lebih ke pandai-pandai kamu olah kata-kata. Jangan pernah sakit hati dengan kata-kata kita. Berarti kamu orangnya ekstrovert nggak sih jatuhnya? Kalau misalnya gua dulu orangnya introvert, nggak introvert banget, tapi ya lumayan introvert. Tapi sekarang semenjak gua belajar dengan public speaking, gua welcome sama orang, kayak lebih ke menikmati dengan berkata-kata kayak gini, ngobrol. Jadi kayak sekarang gua lebih suka berkenalan dengan orang baru, silaturahmi gitu. Iya. Gimana menurut kamu? Ya bagus. Jadi motivasi buat saya sepertinya. Ya bagus, kamu coba. Apalagi kamu kan kuliah mau S1 kan? Mau S1, lagi S1. Udah S1 kan? Belum, semester 4. Ya kan lagi proses gitu. Masa kita S1 nggak bisa berkata-kata? Karena nggak semua orang itu bisa public speaking loh. Makanya itu. Dan nggak semua orang berani. Saya bukan menilai kamu,
Tapi cara kamu ngomong itu udah kelihatan. Makanya saya percaya orang baik jumpa orang baik. Saya percaya itu. Ketemu orang yang gak baik nggak, maksudnya kamu nilai Ada, enggak? Ada. Tapi nggak kamu kasih IG gitu. Enggak, saya skip. Karena kenapa? Karena dia bukan yang terbaik buat saya. Tapi ada juga yang nggak baik, tiba-tiba di saat dia ngomong, saya bilang sama dia, hiduplah benar-benar hidup sebelum mati, dan salahlah kamu sebelum kamu disalahkan. Hidup tiada arti tanpa kebaikan, saya bilang. Gitu saya bilang. Sampai dia kayak Berubah. terkejut dia. Wow, kamu orang mana sih? Gitu. Saya asli orang Aceh. Karena gini loh, karena kita tidak luput dengan kata-kata kulun nafsin za'iqatil maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Dan manusia ini tidak luput dengan dosa. Kita berjalan aja dosa, kita nggak tahu nginjak semut kah apakah. Ya, begitulah manusia. Dan alangkah baiknya jadilah orang baik di kalangan orang-orang yang baik, dan jadilah orang jahat di kalangan orang yang jahat gitu. Karena kita hidup ini nggak terlalu baik, nggak usah sok baik. Karena kalau misalnya kita terlalu baik di dunia ini, diinjak nanti kepala kita. Oh gitu. Ya benar. Intinya gini loh, mencoba jadi lebih baik. Kalau misalnya emang apa ya, lebih ke tergantung kamu cara bawa diri kamu kemana. Kalau misalnya dia baik-baik kamu, tapi kalau misalnya dia udah jahat kamu pindah aja. Iya. Jangan pernah berdebat apa segala macam. Orang dewasa, orang bijak itu tidak akan ingin berdebat. Dia pasti pindah. Orang bijak, orang pintar. Intinya lebih banyak luas relasi. Luas relasi itu sangat indah. Dan kamu banyak yang kamu tahu. Saya asli orang Aceh, tapi saya tahu di luar gimana. Karena saya banyak relasi di luar. Oh iya. Aku karena orangnya introvert, jadi relasinya sedikit. Enggak, introvert itu enggak asik, Junar. Introvert itu lebih ke kita memendam masalah sendirian, bener nggak? Benar. Ya, saya dulu introvert, nggak terlalu introvert, tapi lebih ke ada masalah saya pengen sendiri, pengen duduk di pantai sendirian, nggak ada solusi, yang ada stres tambah lagi, nggak ada solusi. Tapi di saat gue cari teman buat ngobrol satu orang, udah lepas dari sharing, udah di saat ngobrolnya udah aman. Tapi jangan pernah ceritakan masalah sama orang yang tidak kamu kenal dan kurang percaya deh. Jangan pernah cerita sama teman-teman yang gimana gitu, nanti bisa jadi bahan inahan buat kamu. Ya begitu. Intinya lebih ke cari orang yang benar-benar orang cari bisa kamu solusi, ada solusi sama dia. Tapi kan ada orang yang dia pendengar baik, cuma dia emang gak bisa ngasih solusi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi dia dengerin kita dengan Ya. baik gitu. Karena kita orang punya masalah itu, dia butuh orang yang mendengar apa isi dalam otak kita yang ingin lepaskan. Bukan dia debat sama kita. Ngerti nggak maksudnya? Karena ada juga orang di saat kita punya masalah, kita bilang sama dia, malah dia potong ngomongan kita, dia serang kita. Itu beda. Makanya itu namanya orang kurang dari pelajar kurang bisa apa ya, kayak pengalaman hidup dia kurang. Tapi kalau misalnya udah banyak pengalaman hidup, tahu cara berkata-kata, dia kayak dengar dulu, pahami dulu. Udah lepas semua. Udah habis dia ngomong, baru dia luncurkan apa dia. Gitu, Tapi kalau misalnya dia menyalahkan seseorang itu dengan kata-kata yang sangat lembut, alangkah baiknya kayaknya kamu nggak usah deh kayak gitu. Mungkin itu kan perbedaan daripada salah mungkin ya. Kan ada kata-kata sendiri. Karena kenapa? Karena di Jakarta. Hitam putih. Dulu saya mantan anak nakal. Disitulah saya belajar tentang kehidupan. Dan ingin jadi lebih baik. Makanya saya banyak pengalaman, banyak relasi, dan banyak teman-teman. Dari teman-teman itulah saya belajar tentang kehidupan. Dan mereka pun yang melarang saya jangan sini, jangan itu, jangan itu. Keren apanya? Jujur, kalau misalnya saya lebih suka berteman dengan orang-orang yang jahanam, yang hidup dunia hitam. Karena kenapa? Tadi kamu bilang jangan berteman sama orang yang bawa dampak buruk tuh. Nah ini kenapa jahanam? Enggak, gini loh. Ya begini loh, beda-beda itu. Tergantung kamunya cara berteman. Kalau misalnya emang dia yang terbaik, gini loh, beda sama teman. Karena gini, nggak semua teman yang jahat itu bisa jahat untuk kamu, nggak. Malah teman-teman saya yang hidup di dunia hitam, yang benar-benar jahanam hidup dunia, tapi dia melarang saya seperti dia. Pernah jumpa nggak teman seperti itu? Belum.
temen aku belum ada yang kayak gitu. Dia gonta-ganti cewek apa segala macam, tapi saya dilarang jangan pernah seperti dia, nyesal nanti. Gue dapat teman itu di Jakarta banyak gitu. Makanya gue suka belajar, gue suka berteman sama orang-orang hidup di dunia hitam. Karena kenapa? Mereka punya banyak pengalaman hidup yang enggak gue tahu. Dan mereka pun gue tahu mereka pengalaman hidup. Karena pengalaman hidup dunia hitam itu kita nggak bisa belajar kalau misalnya nggak kita di dalam. Ah ya, karena kita nggak nyoba ya. Jangan nyoba, jangan pernah coba. Tapi ingin tahu aja, tahu. Mencoba gimana ya? Saya lebih ke mencoba untuk mengenal boleh, tapi jangan pernah mencoba untuk kayak minum alkohol, itu jangan. Begitu. Pandai-pandai kamu jaga diri Jakarta itu. Kalau misalkan pandai kamu jaga diri, udah los. Jilbab kamu akan terbuka dengan teman-teman kamu nanti. Percaya deh, karena banyak teman-teman saya seperti itu. Dan banyak teman-teman saya yang saya kenal, di saat dia kenal sama saya, dia pakai kerudung. Satu cuman saya bilang sama dia, mau sampai kapan kamu seperti ini? Tapi saya tidak pernah menghina dia. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Dosa kamu bukan untuk kamu, tapi buat orang tua kamu. Dia nangis. Itu kata-kata saya, meneleng air mata dia. Cuma nggak banyak gua ngomong, nggak. Dosa kamu bukan kamu yang nangis, tapi orang tua kamu. Karena kamu seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Kecuali kamu udah nikah, itu udah putus sama orang tua. Iya. Wah, situ dia kayak wow. Itu. By the way, thank ya. Gue lagi nih nelpon sama paman. Oke. Oke, bye-bye. Thank you ya. Ya, salam kenal. Yo, salam kenal. Yo. Sukses ya. Iya, sukses juga. Yo.